Salah satu tujuan diwajibkannya zakat adalah untuk memakmurkan kehidupan rakyat miskin. Untuk itu, tentunya ketika kita mengeluarkan zakat mal ataupun zakat fitrah, yang harus kita dahulukan adalah orang-orang miskin terdekat kita, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Sebab orang-orang terdekatlah yang akan pertama kali tersenyum ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Dan orang-orang terdekat pula lah yang akan pertama kali menangis dan berduka cita ketika kita dilanda musibah. Begitu juga ketika kita memiliki kesibukan, pastilah orang-orang yang terdekat dengan kita yang akan segera datang untuk membantu menyelesaikan kesibukan kita. Begitu juga ketika kita ditimpa kesusahan, pastilah para tetangga dan orang-orang yang terdekat dengan kita yang akan pertama kali datang untuk membantu dan menghibur kita. Maka dengan demikian, ketika kita mendapatkan kenikmatan, seharusnya tetangga dan orang-orang terdekat pula lah yang pertama kali ikut merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Begitu juga ketika akan mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, maka seharusnya orang-orang yang terdekatlah yang harus kita utamakan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal hinama ba'athahu ila al-Yaman fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke daerah Yaman. Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Mu'adz, "Wahai Mu'adz, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di daerah mereka." Sahih Imam Al-Bukhari, nomor hadis 1308. Nah, berdasarkan hadis tersebut, jumhur ulama atau pendapat kebanyakan para ulama bahwa naqlu zakat atau memindahkan zakat ke daerah lain itu tidak boleh. Akan tetapi larangan ini tidak bersifat mutlak. Dalam keadaan tertentu kita diperbolehkan menyalurkan zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah, diberikan kepada mustahik yang ada di daerah lain, dalam arti bukan di kampung halaman kita. Misalnya ketika di daerah kita tidak ada mustahik zakat, semuanya kaya, tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin, tidak ada yang gharib, dan tidak ada mustahik-mustahik lainnya, maka di saat itu kita boleh menyalurkan harta zakat ke kampung lain. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, juz kedua halaman 892 sampai 893. Wa qala Syafi'iyatul Adhar man'u naqliz zakati wa yajibu sarfuha ilal asnafi fil baladil ladzi fihi al-mal. Dan para ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa pendapat yang lebih unggul adalah tidak boleh memindahkan zakat ke daerah lain, dan wajib zakat itu didistribusikan atau disalurkan kepada mustahik zakat yang ada
di daerah zakat itu dikeluarkan, atau wajib dikeluarkan di tempat harta kita berada. Apa dalilnya? Li hadisi Mu'adil mutaqaddim, karena ada hadis dari Sayyidina Mu'ad yang telah terdahulu tadi saya sampaikan, tadi saya bacakan. Fa illam tujadil asnafu fil baladil ladzi wajabat fihi zakatu, dan jika di daerah yang kita wajib mengeluarkan zakat itu tidak menemukan mustahik zakat, aw lam yujad ba'duhum, atau yang ada hanya sebagian mustahik zakat saja, aw fadula syai'un an ba'din wujida minhum, atau harta zakat itu sangat berlimpah, sangat banyak, nukilat ila aqrabil biladi li baladil wujubi, maka boleh zakat itu dipindahkan ke daerah yang terdekat dengan daerah wajib zakat, atau boleh menyalurkan zakat ke daerah yang terdekat dengan kampung halaman kita. Jadi kesimpulannya, zakat itu boleh disalurkan ke tempat lain atau ke daerah lain yang lebih dekat dengan daerah kita jika di daerah kita tidak ditemukan mustahik zakat atau harta zakat itu sangat banyak. Kemudian timbul pertanyaan, orang yang sedang merantau, misalnya ada orang Sukabumi, kampung halamannya di Sukabumi, tapi setiap harinya kerja di Jakarta, pulang seminggu sekali ke Sukabumi misalnya, atau sebulan sekali. Di manakah orang tersebut harus mengeluarkan zakat? Jika kita perhatikan paparan saya di awal tadi, maka jawabannya bisa 3 jawaban, tergantung situasi dan kondisi perantau tersebut. Yang pertama, jika orang yang merantau berniat akan pulang kampung dan dipastikan sebelum salat Idul Fitri itu sudah berada di kampung halamannya, maka zakatnya di kampung halaman. Kemudian jika dimintai zakat oleh amil atau panitia zakat di tempat perantauan, berikan saja dan niati itu sebagai sedekah, dan zakatnya tetap di kampung halaman. Hal tersebut kita lakukan pertama untuk menghindari percekcokan atau kesalahpahaman dengan panitia zakat atau amil zakat di perantauan, dan yang kedua untuk menghindari perbedaan pendapat para ulama tentang naklu zakat atau memindahkan zakat. Dan ya sudah sewajarnya juga lah kita memberikan sodakoh 3,5 liter di tempat perantauan, sebab sehari-hari kita bekerja mencari uang di situ. Jadi wajarlah kalau setahun sekali memberikan sodakoh ke orang-orang sekitar perantauan kita hanya sebesar 3,5 liter. Tapi untuk menjaga keutamaan ibadah kita, terutama zakat kita, lebih baik kalau memang kita mau pulang kampung, zakatnya tetap di kampung. Jadi selesai. Dengan panitia zakat setempat kita tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan insya Allah zakat kita pun terhindar dari perbedaan pendapat para ulama tentang naklu zakat. Kemudian kasus yang kedua, jika orang yang merantau itu tidak berniat akan pulang kampung, dalam arti akan lebaran di perantauan, maka zakatnya di perantauan. Dan yang ketiga kasusnya, jika ada perantau mudik ke kampung halaman H-1 misalnya, H-1 Idul Fitri, kemudian pas malam takbirnya terjebak macet di jalanan, sehingga bisa dipastikan akan sampai kampung halamannya itu setelah selesai salat Idul Fitri, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya di tempat itu.
Misalnya seseorang dari Jawa Barat akan mudik ke Jawa Timur, dan ternyata malam takbirnya terjebak macet di Jawa Tengah, sehingga dipastikan akan sampai ke Jawa Timur itu setelah salat Idul Fitri selesai, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat di Jawa Tengah. Nah, hal yang demikian itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Qurdi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, fal maudi'ul ladzi halal haulu wal malu fihi wa mahallu ikhraju zakatihi. Tempat harta mencapai haul dan harta itu berada, maka disitulah tempat mengeluarkan zakat. In kana qaron bi baladin. Hal ini jika si pemilik harta itu menetap di suatu kampung atau di suatu kota bersama hartanya. Wa in kana sa'iran walam yakun nahwal maliki ma'ahu jaza ta'khiruha hatta yasila ilaihi. Sedangkan jika orang tersebut bepergian dan tidak ada harta yang bersamanya atau tidak membawa hartanya, maka boleh menunda zakat hingga sampai ke tempat harta tersebut. Wal maudi'ul ladzi qurubatis syamsu wasyakhsu bihi huwa mahallu ikhraji fitratihi. Dan tempat terbenamnya matahari sementara seseorang berada di tempat itu, maka tempat itu merupakan tempat zakat fitrahnya. Nah, itulah jawaban dari saya untuk subscriber yang telah menanyakan hal tersebut. Kang Herman, di manakah saya harus zakat? Di tempat kerja atau di kampung halaman? Nah, itulah jawaban dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.